Bab 203, inti dalam binatang setan. Hanya dalam beberapa detik, 4 pola roh telah mengembun pada pedang terbang itu. Itu adalah senjata roh tingkat tertinggi. Satu langkah lagi dan itu akan sempurna. Pengumpulan roh adalah langkah paling sulit dari penyempurnaan senjata. Namun, Extreme Fire Dao Lord membuatnya terlihat sangat mudah. Seseorang bisa disebut master penyempurnaan senjata tingkat lanjut jika mereka bisa menghasilkan senjata roh kelas atas. Di atas master penyempurnaan senjata tingkat lanjut, ada gelar Grand Master penyempurnaan senjata. Apa gelar Dewa Api Extreme Dao? Agar Suzimo dapat melihat dengan baik teknik penyempurnaan senjatanya, Extreme Fire Dao Lord melepaskan tripod senjatanya selama langkah tempering dan pengumpulan semangat. Setelah memadatkan 4 pola roh, Dewa Api Extreme Dao tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti saat dia mencoba pola roh kelima. Oh, saat itu, sebuah peringatan muncul di benak Susimo. Perasaan bahaya datang dari pedang terbang yang dipanaskan menjadi merah tua. Itu adalah perasaan yang akrab, firasat dari pengumpulan roh yang gagal. Jangan. Ketika dia melihat bahwa Extreme Fire Dao Lord tidak berniat untuk berhenti, Suzimo berseru secara naluriah. Extreme Fire Dao Lord berhenti sejenak dan menatap Suzimo, bergumam, itu benar. Bahkan jika saya menjadikan Anda senjata roh yang sempurna, Anda tidak akan dapat menggunakannya mengingat ranah kultivasi Anda saat ini. Mengingat energi roh Suzimo, dia tidak akan bisa bertahan lama menggunakan senjata roh yang sempurna. Terlalu banyak energi roh akan terkuras jika kelima pola roh diaktifkan. Suzimo menghela nafas lega dan meratap dalam hati, teknik pengumpulan roh dari 100 sekte penyempurnaan memang luar biasa. Tetapi meskipun demikian, itu tidak memiliki tingkat keberhasilan 100%. Sementara teknik pengumpulan roh saya lebih lambat, itu dijamin. Petik 2. Dengan kata lain, jika Suzimo menyempurnakan langkah-langkah pemilihan material, peleburan, penempaan, dan temper, dia akan mampu menciptakan senjata roh yang sempurna dengan kepastian 100%. Jika berita itu menyebar di dunia kultivasi, Suzimo pasti akan menjadi master penyempurnaan senjata paling populer. Tidak ada pengecualian. Pedang terbang kelas tertinggi ini adalah hadiah untukmu. Ambil. Berdebur. Sinar pedang terbang dan menembus tanah di depan Suzimo. Aku sudah berhasil bertahan hidup selama 5.000 tahun, tapi semuanya sia-sia. Semburat hijau pada roh esensi Extreme Fire Dao Lord semakin gelap. Suzimo mengerutkan alisnya, mencoba yang terbaik untuk menekan keterkejutan di hatinya. Saat singkat kontak antara roh esensi Extreme Fire Dao Lord dan tubuhnya adalah ketika ia terbang keluar dari gelabelanya, bahkan saat itu, ia dinodai oleh racun. Potensi racun itu terbukti. Di luar, di tubuh serigala itu, ada inti dalam. Itu tonik yang bagus untukmu, jangan lupa untuk mengeluarkannya. Mata Suzimo berbinar. Di jalur kultivasi keabadian, pembudidaya yang berhasil membentuk inti akan memadatkan inti emas yang berkilau di dantian mereka. Seperti yang digambarkan dalam The Mystic Classic of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness, iblis di jalur inti juga akan menghasilkan inti dalam di tubuh mereka. Inti dalam dan inti emas serupa, mereka memiliki esensi pembudidaya. Namun, inti emas terbentuk dari energi roh. Namun, inti dalam terbentuk dari esensi ki dari 5 organ. Seperti yang digambarkan di bagian penyempurnaan organ, ki esensi 5 organ diproduksi setelah penyempurnaan organ menjadi 5 ki esensi berbeda yang akan menyebar di dalam tubuh seseorang. Ini akan memelihara kulit, daging, tendon, tulang dan sumsum, memungkinkan tubuh untuk menjalani transformasi lengkap. Baik itu dari segi kekuatan atau kecepatan, akan ada peningkatan yang signifikan. Ketika tubuh berada di puncak nutrisi dari ki esensi 5 organ, itu akan memasuki alam berikutnya, pembersihan lubang. Orifice clearing tidak menghasilkan banyak peningkatan dalam hal kekuatan dan kecepatan. Namun, peningkatan keseluruhan dalam kekuatan pembudidaya iblis masih jelas dan jelas. Apa yang dimaksud dengan orifice clearing adalah membuka mulut, mata, telinga, dan hidung seseorang menggunakan ki esensi 5 organ. Setelah 7 lubang itu dibuka, panca indera pembudidaya iblis akan menerima peningkatan luar biasa dan penglihatan, pendengaran, dan penciuman mereka akan menjadi sangat tajam. Itu hanya perubahan di permukaan. Juga akan ada perubahan kualitatif dalam pembudidaya iblis. Hubungan sintetis antara 5 organ, kulit, daging, tendon, tulang, sumsum, dan panca indera setara dengan siklus surgawi kecil. Pada penguasaan orifice clearing, tubuh akan menjadi perpaduan antara ketangguhan dan fleksibilitas dan menjadi satu, meningkatkan koordinasi seseorang lebih jauh. Ketika kelima ki bergabung menjadi satu, itulah saatnya untuk menyingkat inti dalam.
Inti dalam adalah kondensasi dari garis keturunan dan 5 organ Qi, inti dari kultivasi seumur hidup alfa. Itu terlalu penting bagi Su Zimo. Dengan melahap inti dalam itu, ada kemungkinan besar Su Zimo bisa mengambil langkah kritis dalam mengolah bagian penyempurnaan organnya. Jalan kultivasinya panjang dan sangat sulit. Satu langkah yang salah dapat menyebabkan tubuh dan kultivasi seseorang binasa. Menyedihkan, benar-benar tragis. Roh esensi Extreme Fire Dao Lord perlahan melayang ke bawah dan tergeletak di tanah, bergumam pelan saat alisnya memancarkan kekunoan yang tak terbatas. Akhirnya, matanya perlahan tertutup. Pada saat itu, seolah-olah dia bisa berempati, Su Zimo juga merasa sedikit sedih. Extreme Fire Dao Lord berkali-kali lebih kuat darinya, tetapi dia masih berakhir dengan akhir seperti itu. Apa masa depan Su Zimo dan seberapa jauh dia bisa melangkah? Selanjutnya, jalan yang dia ambil bahkan lebih sulit dan bergelombang. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku, memberiku dao dan memberiku harta, senior. Su Zimo membungkuk dalam-dalam ke arah mayat Extreme Fire Dao Lord. Sekarang, roh esensi Extreme Fire Dao Lord telah berubah menjadi hitam kebiruan dengan hampir tidak ada tanda-tanda kehidupan, jelas dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Hai, Su Zimo menghela nafas dan datang ke tempat tidur, bersiap untuk menyimpan tas penyimpanan yang ditinggalkan oleh Extreme Fire Dao Lord. Karena tas penyimpanan dikunci oleh kesadaran roh yang ditinggalkan oleh Dewa Api Ekstrim, Su Zimo tidak dapat membukanya dengan kultivasinya saat ini. Meski begitu, itu layak untuk dinanti. Sebagai Dao Lord dari salah satu dari 4 kelompok pembangkang, berapa banyak harta yang ada di tas penyimpanannya. Su Zimo menyimpan tas penyimpanan dan meletakkan pedang terbang kelas tertinggi di tanah ke dalam tas penyimpanannya. Su Zimo bergumam pelan. Saat dia menutup tas penyimpanan, dia samar-samar merasakan perubahan aneh pada Buddha Bed seukuran lengkeng di tas penyimpanannya. Dia mengeluarkan Buddha Bed. Saat dia menyentuhnya, Su Zimo mengerutkan kening dan dia bahkan lebih bingung. Buddha Bed benar-benar terasa hangat saat disentuh. Aneh. Sejak dia mendapatkan Buddha Bed dari peti mati batu, tidak pernah ada perubahan apapun, ini adalah pertama kalinya. Su Zimo melihat sekelilingnya dengan pikiran yang dalam. Jika dia tidak salah, tempat tinggal gua ini atau sesuatu di sini memiliki hubungan dengan Buddha Bed. Memegang manik Buddha di telapak tangannya, Su Zimo berjalan di sekitar gua tempat tinggal. Setelah mengambil beberapa langkah, dia tiba-tiba berhenti dan berjongkok, melihat roh esensi Dewa Api Ekstrim yang terbaring tidak jauh. Dia mengerutkan kening dalam diam. Sesaat kemudian, Su Zimo berusaha untuk meluruskan lengannya dan memindahkan Buddha Bed lebih dekat ke roh esensi Extreme Fire Dao Lord. Astaga, sebuah garis cahaya. Di bawah tatapan Su Zimo, roh esensi Extreme Fire Dao Lord tiba-tiba tersedot oleh Buddha Bed dan menghilang dalam sekejap mata. Oh, ekspresi Su Zimo berubah dan dia melemparkan Buddha Bed ke tanah dengan tergesa-gesa. Roh esensi Extreme Fire Dao Lord dinodai oleh racun juga. Sekarang setelah berada di dalam Buddha Bed, manik itu kemungkinan besar akan ternoda oleh racun juga. Setelah mengamati untuk waktu yang lama, Su Zimo terkejut menemukan bahwa Buddha Bed tidak berubah sama sekali. Dia tidak berani gegabah, mengambil tongkat batu di tanah untuk menyodok Buddha Bed. Tidak ada perubahan pada batang batu juga. Ini berarti Buddha Bed tidak ternoda oleh racun yang mengerikan itu. Su Zimo menghela napas lega. Tidak heran dia harus sangat berhati-hati, racun itu benar-benar terlalu kuat. Bahkan seorang kultivator sekuat Extreme Fire Dao Lord harus menemui akhir seperti itu setelah bertahan selama 5.000 tahun, Su Zimo harus berhati-hati. Dia mengambil Buddha Bed dan mempelajarinya sebentar sebelum memasukkannya kembali ke dalam tas penyimpanannya. Bab 204, melahap darah tidak ada yang tersisa di gua tempat tinggal. Tatapan Su Zimo akhirnya mendarat di telur binatang iblis itu. Sebenarnya, dia tidak menaruh banyak harapan terhadap telur itu. Karena telur binatang iblis ini diambil dari reruntuhan 5.000 tahun yang lalu. Itu membuktikan bahwa telur telah ada di sana selama lebih dari 5.000 tahun. Bahkan binatang iblis mungkin tidak hidup selama itu, apalagi telur binatang iblis. Namun, setelah dipikir-pikir, Su Zimo menyadari bahwa barang-barang di reruntuhan itu tidak biasa. Batu yang mungkin telah memasuki tubuhnya, formasi pedang cahaya lilin dan racun yang bahkan berhasil membunuh Dewa Dao. Pada pemikiran itu, Su Zimo datang ke depan telur binatang iblis dan memeriksanya. Tiba-tiba, jantung Su Zimo berdetak kencang. Karena Dewa Api Ekstrim Dao telah membawa telur binatang iblis itu keluar dari reruntuhan ketika dia diracuni, mengapa telur itu tidak ternoda oleh racun? Bahkan roh esensi Extreme Fire Dao Lord tidak terhindar, namun telur binatang iblis ini baik-baik saja.
Itu kebal terhadap racun. Suzimo berpikir sejenak dan mengambil telur binatang iblis itu, mencoba menyimpannya di tas penyimpanannya. Dia tidak bisa melakukannya. Matanya menyala dalam kegembiraan. Hanya benda mati seperti senjata atau eliksir yang bisa ditempatkan di dalam tas penyimpanan. Makhluk hidup dengan kehidupan tidak dapat ditampung oleh tas penyimpanan. Sekarang telur binatang iblis tidak dapat ditempatkan di dalam, itu adalah bukti bahwa ada tanda-tanda kehidupan di dalam telur. Itu masih hidup. Pikiran Suzimo secara bertahap menjadi aktif kembali. Jika dia bisa memelihara binatang roh, itu mungkin bukan hal yang buruk. Lebih jauh lagi, binatang roh yang berasal dari reruntuhan yang tidak diketahui ini kemungkinan besar bisa kebal terhadap racun. Sesuatu seperti telur binatang iblis sangat langka di daratan Tianhuang di mana hanya faksi-faksi teratas yang akan memilikinya, barang-barang ini semuanya disiapkan untuk teladan sekte masing-masing. Semakin kuat garis keturunan dan semakin langka spesiesnya, semakin sulit untuk mendapatkan telur binatang iblis mereka yang sangat berharga. Bagaimanapun, telur binatang iblis seperti itu pasti akan dijaga oleh sisa binatang berdarah murni dan ganas yang sangat kuat siang dan malam. Selanjutnya, mereka akan ditempatkan di daerah terdalam dari hutan atau gunung. Untuk mendapatkan telur binatang iblis seperti itu, para ahli atas sekte harus muncul dan terlibat dalam pertempuran ganas dengan sisa binatang berdarah murni. Meski begitu, kesuksesan tidak dijamin dan mereka bahkan bisa membahayakan diri mereka sendiri. Binatang roh yang lahir dari telur binatang iblis sangat setia kepada pembudidaya mereka dan tidak akan ada kasus pengkhianatan. Meskipun puncak etiril, sebagai salah satu dari 5 sekte utama dinasti Zhou besar, tidak memiliki telur binatang iblis, mereka memiliki instruksi tentang cara menetaskan telur binatang iblis. Pertama, darah diperlukan. Itu bukan sesuatu yang mistis seperti menggunakan setetes darah untuk mengikatnya pada pemiliknya. Prinsip di baliknya sederhana. Tujuan meneteskan darah seseorang di atasnya adalah untuk menghilangkan aura ibu dari telur binatang iblis dan membiarkannya diganti dengan darah seseorang. Dengan begitu, selama proses pengasuhan dan ketika binatang iblis menetas, aroma yang paling dikenalnya adalah pemilik darah. Secara alami, itu akan menjadi yang paling dekat dengan orang itu. Suzimo berpikir sejenak dan mengeluarkan pedang terbang kelas tertinggi yang dibuat oleh Dewa Api Ekstrim Dao, menyuntikkan ki roh ke dalamnya. 4 pola roh menyala pada saat yang sama, memancarkan aura dingin yang sangat menakutkan. Mengingat fisik Suzimo yang tangguh, dia tidak akan bisa merobek kulitnya tanpa mengaktifkan pola roh. Ujung pedang menebas telapak tangan kirinya dengan kejam, menyebabkan luka berdarah muncul. Suzimo segera meletakkan tangan kirinya di atas telur binatang iblis dan mulai menggosoknya. Setelah mengolesi seluruh telur binatang iblis, dia merasakan telapak tangannya mengepal seolah-olah digigit oleh sesuatu. Oh, ekspresi Suzimo berubah. Tepat setelah itu, kekuatan hisap besar meletus dari telur binatang iblis. Darah Suzimo mengalir tak terkendali dari lukanya di telapak tangan kirinya ke dalam telur binatang iblis. Rasanya seolah-olah telur binatang iblis itu sangat haus dan melahap darahnya dalam suapan besar. Sambil mengerutkan kening, Suzimo menarik dan mencoba melepaskan telur binatang iblis itu. Namun, itu menempel di telapak tangannya dan dia tidak bisa mengabaikannya. Tiba-tiba, pola muskil dan rumit pada telur binatang iblis tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan. Itu tampak aneh-anehnya bersinar di bawah darah. Kecepatan di mana telur binatang iblis melahap darah jauh lebih cepat dari yang dia bayangkan. Set, Suzimo menarik napas dalam-dalam dan merasa pusing. Pada kecepatan ini, dia akan segera tersedot ke dalam mayat kering oleh telur binatang iblis. Menyingkirkan pedang terbangnya, Suzimo mencengkeram telur binatang iblis dengan tangan kanannya dan mulai merobeknya keluar. Namun, telur binatang iblis tetap menempel kuat di telapak tangannya dan menolak untuk mengalah tidak peduli bagaimana dia mencoba. Selanjutnya, itu masih mengisap darahnya dan tidak menunjukkan indikasi untuk berhenti. Anda benar-benar tidak dapat menyentuh apapun dari reruntuhan itu dengan sembarangan. Petik 2. Wajah Suzimo memucat saat dia mengutuk dalam hati. Dia memiliki 2 pilihan di depannya, untuk memotong tangan kirinya atau berubah menjadi mayat kering. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benak Suzimo saat dia berbalik dan berlari keluar dari gua tempat tinggalnya. Sementara darahnya belum tersedot kering dan dia masih memiliki kekuatan yang tersisa, Suzimo berenang menuju puncak danau yang dingin dengan sekuat tenaga. Dalam sekejap mata, dia melompat keluar dari danau yang dingin dan tersandung, hampir jatuh karena betapa lemahnya dia. Aduh, ketika monyet roh melihat Suzimo bergegas keluar, dia tercengang. Setelah tidak melihatnya untuk sementara waktu, daging dan darah Suzimo menjadi layu dan dia kehilangan banyak berat badan.
Bahkan ada sebutir telur di telapak tangan kirinya yang berlumuran darah. Tampak bingung, monyet roh itu hendak menuju ke atas ketika Suzimo berteriak pelan, "Jangan datang." Monyet roh segera berhenti, menatap Suzimo dengan mata melebar. Suzimo tiba di medan perang sejak awal dan melihat mayat serigala yang berserakan di mana-mana. Menghirup udara dalam-dalam, dia melafalkan sutra jahat dan matanya bersinar dengan kilatan darah. Teknik melahap darah. Ini adalah skill rahasia dari Blood Refinement Fin Sutra. Suzimo membuka mulutnya sedikit dan daging dari beberapa mayat serigala di depannya menghilang perlahan, berubah menjadi genangan darah dan mengalir ke mulutnya. Di satu sisi, telur binatang iblis melahap darah Suzimo tanpa henti. Di sisi lain, Suzimo melahap darah mayat serigala dan berhasil menyelamatkan nyawanya. Seiring berjalannya waktu, jumlah mayat serigala menurun, hanya menyisakan set tulang serigala putih di tanah. Setelah waktu yang lama, tepat ketika Suzimo hampir tidak dapat menahannya lagi, telur binatang iblis itu jatuh dari tangannya dengan bunyi gedebuk dan berguling beberapa kali di tanah sebelum berhenti tanpa bergerak. Cahaya berdarah pada telur binatang iblis memudar secara bertahap dan kembali normal, tampak seperti batu seukuran kepalan tangan sekali lagi. Suzimo jatuh dan duduk di tanah, memandangi telur binatang iblis dengan ketakutan yang tersisa sebelum menghembuskan napas panjang. Jika dia tidak mengalaminya secara pribadi, Suzimo tidak akan bisa membayangkan bahwa telur binatang iblis kecil seperti itu akan mampu melahap semua darah di tubuhnya. Oh, monyet roh datang dan bertanya. Memaksakan senyum tipis, Suzimo menjawab, "Aku baik-baik saja. Saya baru saja hampir ditiduri oleh telur." Petik 2. Bab 205, Penyempurnaan Organ. Melihat telur binatang iblis tidak jauh, Suzimo merasa seperti dia telah selamat dari bencana. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah mengembangkan dua teknik pembersihan sumsum berkualitas tinggi dan sutra fin penyempurnaan darah, dia mungkin telah dihisap sampai mati oleh telur binatang iblis dalam sekejap. Telur. Monyet roh berjalan mendekati telur binatang iblis dan mengedipkan matanya. Dia meraihnya dan mengukurnya dengan rasa ingin tahu. Mensurvei tempat itu, tatapan Suzimo mendarat di suatu tempat dan matanya berbinar. Di bawah mayat serigala alfa ada ramuan bulat seukuran kepalan tangan, berwarna merah muda. Inti dalam binatang iblis. Karena benda bundar inilah sang alfa mampu menghasilkan kekuatan yang mengerikan dengan serangan biasa. Itu bahkan menghancurkan 6 pedang terbang kelas bawah Suzimo. Inti dalam bervariasi dalam warna dan itu ada hubungannya dengan spesies binatang iblis yang berbeda. Untuk binatang iblis air seperti buaya perisai air dan ikan roh kuno, inti dalam yang mereka bentuk akan lebih condong ke atribut air dan sebagian besar berwarna biru. Adapun beberapa binatang iblis jenis rumput seperti rumput pedang semanggi dan vena berdarah ungu, inti dalam yang mereka bentuk akan cenderung ke atribut rumput dan sebagian besar berwarna hijau. Inti dalam memiliki nilai yang berbeda juga. Baik itu warna apapun, semakin murni warnanya, semakin tinggi nilainya. Inner core merah muda dari alpha hanya bisa dianggap sebagai inner core kelas menengah. Warna merah tua akan menjadi kelas superior dan warna merah tua akan menjadi kelas tertinggi. Jika itu bisa memadatkan inti dalam merah yang merupakan bayangan darah, itu akan menjadi inti dalam yang sempurna. Bahkan binatang buas kuno dengan garis keturunan murni mungkin tidak dapat memadatkan inti dalam yang sempurna, apalagi binatang sisa biasa atau kuno. Nilainya tidak mengacu pada ketidakmurnian di dalam inti dalam, tetapi tingkat kemurnian dan ukuran kekuatannya. Binatang-binatang itu juga bisa berada di inti dalam tahap awal, namun, 10 iblis roh inti dalam tingkat rendah mungkin tidak cocok dengan 1 iblis roh inti dalam tingkat menengah. Serigala alfa adalah binatang roh yang sangat biasa dan sudah cukup bagus untuk dapat memadatkan inti dalam kelas menengah. Suzimo mengambil inti dalam alfa dan melambai ke monyet roh sebelum menuju ke gua. Langit sudah gelap dan malam akan segera turun. Meskipun kekuatan pria dan monyet itu tidak lagi sama seperti sebelumnya, berlama-lama di luar pegunungan Changlang masih sangat berbahaya. Ketika dia kembali ke gua, Suzimo membagi inti dalam menjadi 2 dan menyerahkan setengahnya kepada monyet roh sambil tersenyum. Monyet, ini adalah inti dalam serigala alfa dan ini adalah tonik yang hebat. Makanlah dan kultivasi. Petik 2. Monyet roh tidak menolak dan menelan tanpa mengunyahnya. Setelah sedikit penundaan, mata monyet roh itu menyala dan ekspresinya berubah. Itu buru-buru duduk tegak dan mulai berkultivasi, menyempurnakan energi inti dalam saat napasnya menjadi lebih berat. Suzimo memasukkan separuh inti dalam serigala alfa ke dalam mulutnya, mengunyahnya perlahan. Inti dalam tidak keras dan sedikit lunak. Setelah memasuki perut Suzimo, dia bisa merasakan gelombang besar energi meledak darinya.
Energinya sedikit hangat dan mengalir melalui anggota tubuhnya, memasuki organ tubuhnya. Di gua itu, Su Zimo hampir meledak karena kelebihan energi dari buah api merah di masa lalu. Sekarang, dia tidak berani ceroboh saat dia buru-buru mengolah sutra penyempurnaan organ, menarik dan mengeluarkan napas untuk mencoba dan memperbaiki kekuatan inti dalam yang merajalela di tubuhnya. Waktu perlahan berlalu. Pria dan monyet itu duduk di gua dengan mata tertutup rapat. Kabut naik dari tubuh mereka saat kabut tebal berputar di sekitar mereka. Agar adil, jika bukan karena inti serigala alfa ini, tidak mungkin bagi Suzimo untuk mengolah bagian penyempurnaan organ tanpa beberapa tahun penelitian. Tapi sekarang, berkat inti dalam, dia secara bertahap bisa merasakan dirinya mendekati penghalang bagian penyempurnaan organ. Inti dalam pada dasarnya adalah kombinasi dari garis keturunan dan 5 organ Qi. Dengan menggabungkan Qi dan darah seseorang, sebuah inti akan terbentuk. Penciptaan inti dalam setara dengan contoh nyata dari 5 organ Qi dan mengaktifkan saluran bagian penyempurnaan organ. Secara bertahap, Su Zimo menemukan perasaan tentang cara memperbaiki organnya. Dengan menyempurnakan 5 organ, esensi Qi dari 5 organ akan diproduksi. 5 organ berhubungan dengan kulit, daging, urat, tulang dan sumsum. Penyempurnaan organ tidak hanya peningkatan dari 5 organ, itu juga merupakan pembaptisan untuk tubuh, semacam kesimpulan dari beberapa bab pertama dari The Mystic Classic of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness. Setelah 1 malam, Su Zimo terus berkultivasi. Tanpa sadar, luka yang ditimbulkan oleh pertempuran melawan Alpha telah sembuh secara diam-diam. Di bawah nutrisi Qi esensi 5 organ, penyakit tersembunyi yang tersisa di tubuhnya juga diperbaiki. Saat matahari terbit, kultivasi monyet roh berakhir. Melirik Su Zimo yang masih berkultivasi, monyet roh tidak mengganggunya. Sebaliknya, itu merayap ke sudut. Itu melihat sekeliling dengan sembunyi-sembunyi dan setelah memastikan bahwa tidak ada orang lain, monyet roh diam-diam mengeluarkan telur binatang iblis dan meletakkannya di bawah pantatnya. Berjongkok, monyet roh itu berjongkok di atas telur binatang iblis dalam postur yang aneh, seolah-olah sedang bergerak. Namun, tidak ada kotoran. Selanjutnya, monyet roh juga tidak duduk di atasnya. Di sisi lain, Su Zimo masih berkultivasi. Seluruh gua diselimuti oleh kabut merah terang saat Qi iblis melonjak ke langit, menyebabkan jantung seseorang berdebar. Binatang roh di dekatnya telah lama melarikan diri dari daerah itu setelah merasakan aura itu. Sesosok muncul samar-samar di dalam Qi iblis yang tebal. Dengan setiap napas, ada aliran udara di dekat hidungnya seolah-olah iblis kuno melahap seluruh dunia. Namun 1 hari dan malam telah berlalu. Tiba-tiba, 2 sinar cahaya iblis bersinar di kabut merah terang. Itu adalah sepasang mata. Kultivasi Su Zimo telah berakhir. Melihat Qi iblis yang tebal di sekitarnya, dia tiba-tiba membuka mulutnya dan mengisap dengan keras. Qi iblis yang sangat besar menyembur ke mulut Su Zimo terus-menerus dengan kecepatan yang terlihat. Dalam sekejap mata, semuanya lenyap. Su Zimo berdiri, memutar lehernya dan meregangkan anggota tubuhnya. Serangkaian suara berderak datang dari dalam tubuhnya, seolah-olah kacang sedang digoreng. Organnya bergetar lembut saat darahnya bergemuruh seperti tsunami sementara tendon dan tulangnya berdering bersama. Inti dalam alfa memberikan bantuan yang sangat besar kepada Su Zimo. Hanya dalam 2 malam kultivasi, kekuatan fisiknya telah meningkat 1 tingkat berkat nutrisi dari 5 organ Qi. Namun, pada saat yang sama, kultivasi bagian penyempurnaan organ sekali lagi mengungkapkan penyakit tersembunyi dari kultivasi iblis. Qi setan. Tubuh Su Zimo telah menghasilkan Qi iblis. Ketika dia mengolah bagian pembersihan sumsum, karena pertukaran darah, garis keturunan baru Su Zimo benar-benar iblis. Garis keturunan iblis dapat mengubah fisik dan penampilan Su Zimo. Untungnya, dia berhasil mendapatkan Void Thunder manual di Thundercelap Valley secara tidak sengaja. Meskipun tidak lengkap, ada sutra pembersihan sumsum guntur yang bisa membantunya menyingkirkan penyakit iblis yang tersembunyi untuk sementara. Tapi sekarang, Qi iblis di tubuh Su Zimo diproduksi oleh organ tubuhnya. Sutra pembersihan sumsum guntur hanya bisa membersihkan sumsum, bukan organ. Secara alami, situasi kali ini sedikit berbeda dari sebelumnya. Penampilan Su Zimo bisa berubah sepenuhnya menjadi iblis melalui garis keturunannya. Namun, Qi iblis tidak akan mengubah fisik atau penampilan Su Zimo. Itu berarti bahwa Su Zimo dapat terus mengolah bagian penyempurnaan organ dan memanfaatkan Qi iblis untuk menyehatkan kulit, daging, tendon, tulang, dan sumsumnya sambil memperkuat tubuhnya. Penyakit tersembunyi adalah apakah dia akan diperhatikan oleh orang lain ketika dia tidak dapat menggunakan kekuatan Qi iblisnya. Bagaimanapun, Qi iblis terlalu berbeda dari aura manusia.
Setiap pembudidaya akan dapat membedakannya pada contoh pertama. Bab 206, kembali dengan monyet. Manfaat penyempurnaan organ adalah bahwa seseorang tidak hanya terbatas pada kekuatan darah, mereka juga dapat melepaskan kekuatan ki darah. Ki dalam ki darah mengacu pada ki setan. Sekarang Suzimo adalah manusia, jika dia melepaskan kekuatan ki darah, dia akan diselimuti oleh iblis dan dia pasti akan dijatuhkan pada saat pertama. Tentu saja, kekuatan darah saja sudah lebih dari cukup untuk mengalahkan sebagian besar penggarap pendirian yayasan. Selama Suzimo mendekati lawan-lawannya, bahkan jika mereka berada di pendirian yayasan yang sempurna dengan banyak meridian yang tidak terkunci, kemungkinannya pasti akan ditumpuk melawan mereka. Suzimo telah meninggalkan sekte untuk beberapa waktu. Untungnya, kecepatan kultivasinya tidak turun dan dia telah menerima manfaat besar di sepanjang jalan. Dia berencana untuk kembali ke sekte dan mencerna semua yang telah dia pelajari sepenuhnya. Di satu sisi, dia harus meningkatkan kultivasinya secepat mungkin untuk mempersiapkan kompetisi sekte 3 tahun kemudian. Di sisi lain, dia juga harus menguasai teknik tempering dengan cepat untuk membuat pedang terbang kelas menengah atau bahkan kelas atas. Dengan begitu, dia akan bisa mulai mengolah formasi pedang cahaya lilin. Itu adalah formasi yang Suzimo nantikan untuk dipelajari. Kelas 2 dari formasi pedang cahaya lilin membutuhkan 18 pedang terbang penuh sebelum bisa dipanggil. Mengabaikan kekuatan formasi pedang itu sendiri, bahkan jika 18 pedang terbang menyerang dengan cara yang luar biasa, itu akan lebih dari cukup untuk ditangani oleh penggarap pendirian yayasan. Tapi tentu saja, ada satu hal lagi, menetaskan telur binatang iblis itu. Itu berasal dari reruntuhan dan kemungkinan besar kebal terhadap racun. Bukan hanya itu, bahkan menyerap begitu banyak garis keturunannya. Suzimo ingin tahu seperti apa binatang roh yang akan dihasilkan oleh telur binatang iblis itu. Jika itu adalah spesies binatang sisa kuno, dia akan menghasilkan banyak uang. Binatang sisa mengacu pada keturunan binatang buas garis keturunan murni dan binatang iblis biasa. Meskipun garis keturunan mereka tidak lagi murni, mereka masih sangat kuat. Serigala alfa dan harimau roh hanya bisa dianggap sebagai jenis binatang iblis yang paling biasa dan tidak sebanding dengan binatang buas. Adapun derek kecil, Suzimo samar-samar bisa merasakan bahwa garis keturunan bangau kecil tidak sesederhana itu, ada kemungkinan bahwa itu adalah sisa binatang. Monyet roh pada awalnya adalah binatang roh dengan garis keturunan biasa. Namun, Dai Yue tampaknya telah menanamkan teknik kultivasi padanya. Sekarang, monyet roh itu tidak lagi biasa-biasa saja. Suzimo merenungkan apakah dia harus memberikan Void Thunder manual kepada harimau roh. Meskipun harimau roh itu terlihat cerdas, itu sebenarnya sangat bodoh. Jika kekuatannya tidak tumbuh, itu mungkin tidak akan bertahan di masa depan. Jika telur binatang iblis ini bisa menetaskan binatang buas berdarah murni. Jantung Suzimo berpacu saat memikirkan hal itu. Potensi pertumbuhan binatang buas berdarah murni sangat besar. Bahkan sebagai anak yang naif dan tidak tahu cara berkultivasi, binatang buas berdarah murni sudah sebanding dengan Ki Condensation Warriors. Saat mereka mulai berkultivasi, binatang buas berdarah murni bahkan dapat membunuh penggarap pendirian yayasan. Itu hanya untuk anaknya. Jika mereka tumbuh menjadi fase remaja dan dewasa mereka, kekuatan binatang buas berdarah murni itu tak terbayangkan. Tidak hanya itu, binatang buas berdarah murni membawa kenangan kuno tentang ras mereka sejak dulu. Perubahan dan misterius, tidak ada yang bisa mencuri teknik kultivasi dan keterampilan rahasia yang dimaksudkan untuk mereka. Tentu saja, pertumbuhan binatang buas berdarah murni juga sangat lambat. Bahkan tanpa budidaya, sebagian besar binatang buas berdarah murni memiliki umur lebih dari 10.000 tahun. Jika seorang kultivator menetaskan binatang buas berdarah murni, mereka mungkin mati sebelum binatang buas itu tumbuh dewasa. Pada pemikiran itu, Suzimo secara intuitif mencari telur binatang iblis. Dia melihat sekeliling tempat itu tetapi tidak melihat apa-apa. Aneh. Suzimo sedikit mengernyitkan alisnya. Gua itu tidak begitu besar dan dia bisa melihat keseluruhannya di depan mata. Namun, tidak ada jejak telur binatang iblis. Aku dengan jelas melihat monyet sialan itu mengambilnya. Suzimo bergumam dan menatap monyet roh lagi, berseru pelan. Postur roh monyet tampak aneh. Bahkan jika itu membuang sampah, bukankah itu jongkok terlalu lama? Selanjutnya, monyet roh itu melayang-layang tanpa duduk seolah-olah ada sesuatu di bawah pantatnya. Suzimo samar-samar menebak sesuatu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Monyet sialan, apakah kamu tidak lelah? Ketika mendengar pertanyaan Suzimo, monyet roh menggelengkan kepalanya dan melihat ke arah pintu masuk gua, berpura-pura seolah-olah tidak ada yang terjadi.
Su Zimo tidak bisa menahan tawa. Berhenti berpura-pura. Cepat dan bangun. Jangan bilang kamu ingin menetaskan telur binatang iblis itu dengan pantat monyetmu. Setelah dilihat oleh Su Zimo, rona merah langka muncul di wajah monyet roh saat ia berdiri dengan enggan. Setelah melihat itu, Su Zimo tercengang. Monyet roh biasanya berkulit sangat tebal dan sulit diatur, ini adalah pertama kalinya dia melihatnya dengan malu-malu. Aduh, aduh, berhenti sejenak, monyet roh itu kembali ke dirinya yang normal dan memamerkan giginya, memberi isyarat dan berteriak pada Su Zimo. Meskipun dia tidak melihat monyet roh selama 2 tahun, Su Zimo segera mengerti apa artinya. Dikatakan bahwa Su Zimo tidak tahu apa-apa dan tidak boleh ikut campur. Su Zimo menegur dengan bercanda, jika saya tidak tahu apa-apa, Anda tahu. Bukan kamu yang melahirkan benda itu dan kamu tidak punya hubungan darah dengannya, jadi untuk apa kamu menetaskannya? Monyet roh tercengang oleh kata-kata Su Zimo. Oh. Tepat pada saat itu, monyet roh itu menatap Su Zimo dengan tatapan menghina dan meliriknya ke samping. Itu mengatakan, apa yang kamu tahu? Kami berdua iblis dan memiliki aura yang sama. Aku masih bisa mengeraminya. Su Zimo menutupi hidungnya dengan jijik. Auramu jauh dari serupa. Anda bau kotoran. Bahkan jika kamu berhasil menetaskannya, itu akan mati karena bau busukmu. Meskipun Su Zimo hanya menyebutkannya secara sepintas, monyet roh menjadi gugup dan lari ke danau yang dingin, membasuh tubuhnya berulang kali hingga bersih. Su Zimo tercengang. Sebelumnya, mereka telah bertengkar beberapa kali karena masalah ini. Namun, monyet roh tidak berkompromi bahkan jika dipukuli habis-habisan oleh Su Zimo. Itu terus menyeka kotorannya setiap hari, menikmati dirinya sendiri sambil menjijikan Su Zimo pada saat yang sama. Tapi sekarang, sedang mandi untuk telur binatang iblis. Ini benar-benar, semuanya benar-benar memiliki kelemahannya. Setelah waktu yang lama, monyet roh akhirnya keluar dari danau yang dingin. Itu berlari ke Su Zimo dan memanggil dengan lembut. Itu hilang. Su Zimo berkata, kau hampir mencuci kulitmu. Bau apa yang tersisa? Oh, monyet roh memberi isyarat dan bertanya di mana telur binatang iblis itu. Menguap, Su Zimo menunjuk ke pelukannya. Ini telurku, berhenti memikirkannya. Monyet roh cemberut dan mendengus beberapa kali, melambaikan tangannya untuk menunjukkan bahwa dia tidak peduli dengan telur itu. Namun, matanya masih menatap diam-diam pada telur binatang iblis di pelukan Su Zimo. Monyet, aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Setelah beberapa saat, Su Zimo tiba-tiba bertanya, saya akan segera kembali ke sekte. Maukah kamu ikut denganku? Su Zimo merasa sedikit takut mengingat bahwa monyet roh hampir masuk ke dalam bahaya. Meskipun monyet roh itu sulit diatur dan tidak cocok untuk hidup di dunia kultivasi, Su Zimo setidaknya bisa menjaganya jika bersamanya. Aduh, monyet roh itu menangis. Su Zimo tertawa. Saya tahu bahwa Anda ingin menjadi Raja Gunung. Tapi, apa gunanya menjadi raja di pegunungan Changlang ini? Anda harus pergi keluar dan mencari gunung lain untuk menjadi raja. Oh. Monyet roh berpikir sejenak dan menunjuk telur binatang iblis di pelukan Su Zimo, menangis beberapa kali. Su Zimo tidak bisa menahan tawa. Baiklah, jika kamu mengikutiku kembali, aku akan membiarkanmu menetaskan telur binatang iblis ini. Pada saat yang sama, Su Zimo berpikir dalam hati. Aku hanya membiarkanmu menetas, tidak memberikannya padamu, lebih jauh lagi, orang ini telah menyedot begitu banyak darahku. Tidak mungkin itu akan kabur dengan orang lain. Petik 2. Bab 207, merencanakan dalam kegelapan pada hari ini, seorang pria dan monyet tiba dengan tergesa-gesa di luar puncak etiril. Melewati formasi kabut, turunnya mereka di puncak utama menarik banyak perhatian. Junior Brotersu kembali. Monyet di sampingnya itu adalah binatang rohnya yang lain. Saudara muda Su tampaknya memiliki hubungan khusus dengan binatang roh. Termasuk monyet ini, dia punya 2 sekarang. Petik 2. Jika seseorang memiliki terlalu banyak binatang roh, kekuatan sumpah darah mereka tersebar dan pasti akan melemah. Su Zimo ini cepat atau lambat akan mendapat masalah. Ketika para murid melihat pria dan monyet itu, mata mereka memiliki pandangan yang berbeda saat mereka berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Ketika Su Zimo baru saja bergabung dengan Sekte Dalam, dia menyebabkan kehebohan ketika dia mengalahkan Sun Tao dan teman-temannya menggunakan teknik gunturnya. Mengaum. Monyet itu merasa sangat kesal karena ditunjuk oleh begitu banyak orang asing. Itu memamerkan giginya dan meraung mengancam pada banyak pembudidaya di dekatnya, menyebabkan ki iblis meledak dengan niat membunuh. Rambutnya berdiri di ujung dan membuat fisiknya terlihat lebih besar dan menakutkan. Jika bukan karena Su Zimo ada di sampingnya,
Mengingat sifatnya yang sulit diatur, itu akan menyerang dan membunuh semua orang. Banyak pembudidaya terkejut. Tubuh monyet itu berlumuran darah yang tak ada habisnya. Untuk bertahan hidup di tempat seperti pegunungan Changlang, ia harus terlibat dalam pertempuran hampir setiap hari. Itu telah mengalami pertumpahan darah tanpa akhir dan situasi hidup dan mati. Aura di sekitar monyet itu bahkan lebih ganas dan haus darah daripada harimau roh dan bangau kecil. Suzimo sedikit mengernyitkan alisnya dan mengangkat telapak tangannya, menepuk pundak monyet itu dengan lembut, mengisyaratkan agar monyet itu rileks. Dalam perjalanan sebelumnya, Suzimo telah berulang kali mengingatkan monyet itu bahwa ia harus mengurangi insting binatangnya di puncak etiril, ia tidak boleh selalu agresif dengan kekerasan. Mendengus, dua aliran udara keluar dari lubang hidung monyet dan bulu di tubuhnya berangsur-angsur turun. Tak lama kemudian, pria dan monyet itu menghilang di hadapan semua orang. Huff, binatang itu benar-benar sombong. Itu karena Junior Brother Su ada di sekitar. Jika bukan itu masalahnya, saya akan membunuh binatang itu di tempat. Beraninya dia meneriaki kita. Banyak pembudidaya berpura-pura memarahi setelah pria dan monyet itu pergi. Pintu gua tempat tinggal terbuka lebar dan baik harimau roh maupun bangau kecil tergeletak di dalam, beristirahat. Bangau kecil adalah yang pertama merasakan sesuatu dan melihat ke atas. Setelah melihat bahwa itu adalah Suzimo, ia berteriak kegirangan. Harimau roh membuka matanya dan melihat dengan malas. Seketika, ia menjadi bersemangat saat melihat Suzimo dan melompat. Monyet tidak banyak bereaksi ketika melihat harimau dan bangau, hanya menggerakkan bibirnya dengan jijik. Mengikuti di belakang Suzimo, monyet masuk. Ini adalah monyet yang berasal dari pegunungan Changlang. Kami menjalani hidup dan mati bersama. Suzimo menunjuk ke harimau roh dan bangau kecil. Ini adalah harimau roh dan itu adalah bangau kecil. Kalian bertiga bisa tinggal bersama mulai sekarang. Jangan berkelahi. Ketika mendengar itu, monyet mencibir dan mengulurkan jarinya, melambaikannya di depan harimau roh dan bangau kecil dengan sangat provokatif. Meskipun monyet tidak mengatakan apa-apa, artinya jelas, bahkan jika kita bertarung, kalian bukan tandinganku. Harimau roh baru saja memasuki pendirian yayasan dan berada dalam fase pemuda yang sombong. Lebih jauh lagi, harimau roh tahu bahwa ia telah bersama Suzimo paling lama. Jika diganggu oleh monyet yang datang kemudian, bagaimana ia bisa terus menjalani hari-harinya? Tidak mungkin roh harimau bisa menahan diri melihat gerakan tangan dari monyet itu. Mengaum. Ia berjongkok dan bersiap-siap seolah hendak menerkam mangsanya dengan kilatan ganas di matanya, ia siap menyerang kapan saja. Di sisi lain, bangau kecil juga tidak tahan untuk berbaring, berteriak beberapa kali kepada monyet yang bersiap untuk menerkam juga. Bagaimanapun, bangau kecil memiliki hubungan yang lebih dekat dengan harimau roh. Mendengar teriakan dari dalam gua, Suzimo tiba-tiba merasa pusing. Bang! Tak lama, monyet dan harimau roh bertabrakan secara besar-besaran. Itu adalah ledakan kekuatan murni tanpa tipu muslihat. Setelah jeda sesaat, harimau roh dikirim terbang oleh monyet. Membanting ke dinding di belakang, tempat tinggal gua bergetar dan debu yang tak terhitung jumlahnya mengendap. Tendon dan tulang harimau roh terasa seperti patah. Bahkan jika monyet memiliki garis keturunan biasa, teknik kultivasi yang diberikan oleh Dai Yue akan menyebabkan itu berubah. Adapun harimau roh, itu memang tidak lebih dari binatang biasa lainnya. Mengabaikan fakta bahwa ada perbedaan dalam alam kultivasi mereka, bahkan jika mereka berada di alam yang sama, harimau roh akan dipukuli habis-habisan oleh monyet. Perbedaan garis keturunan mereka terlalu besar. Dengan membalik, monyet menunggangi harimau roh dan mulai memukul kepalanya dengan kepalan tangan. Gong, gong, gong. Setelah beberapa serangan berturut-turut, harimau roh itu benar-benar linglung dan tercengang. Astaga, bangau kecil menerkam dari samping, menjulurkan sepasang cakar tajam yang berkilau dengan cahaya dingin ke arah punggung monyet. Tanpa berbalik, monyet itu membanting dengan tongkat. Angin menderu. Bangau kecil terkejut dan tidak berani menghadapinya, menghindar ke samping untuk mencoba dan menghadapinya. Terhadap bangau kecil yang bisa terbang kapan saja, kera juga tidak berdaya dan hanya bisa menunggangi harimau arwah sambil meneriaki bangau kecil. Aduh, bangau kecil menjawab dengan nada tinggi dan gelisah. Harimau roh di bawah monyet akan mengaum dari waktu ke waktu juga. Tangisan bersamaan dari tiga binatang iblis yang berbeda terdengar dan Suzimo tidak bisa lagi mendengar dengan jelas apa yang mereka bicarakan. Namun, dia secara kasar bisa menebak bahwa monyet itu ingin menjadi raja dan pemimpin dari ketiganya. Namun, harimau roh dan bangau kecil marah dan tidak mengizinkannya.
Monyet mengambil telur binatang iblis dari tangan Su Zimo dan menunjuknya, berteriak sebentar. Tak lama, 3 binatang roh mencapai konsensus bersama. Mereka akan bergiliran menetaskan telur binatang iblis itu. Siapapun makhluk roh yang menetas memilih untuk mengikuti akan menjadi raja mereka. Untuk 3 binatang roh, 24 jam dalam sehari awalnya dapat dibagi menjadi 8 jam masing-masing. Namun, harimau roh adalah yang paling menyedihkan. 8 jam yang semula dimiliki secara paksa diambil alih oleh monyet dan bangau kecil, sehingga hanya tersisa 4 jam. Di gua lain tempat tinggal Ethereal Peak. Itu gelap dan tenang. Feng Haoyu mengambil posisi lotus, dikelilingi oleh banyak batu roh. Dia telah mencapai pendirian yayasan yang sempurna dan telah membuka meridian. Tiba-tiba, angin jahat bertiup. Feng Haoyu membuka matanya. Dia tidak terburu-buru untuk melihat-lihat dan malah tenggelam dalam pikirannya, seolah-olah dia sedang menunggu sesuatu. Su Zimo kembali. Tak lama, suara serak dan tidak menentu terdengar tepat di gua tempat tinggal Feng Haoyu. Feng Haoyu mengerutkan kening. Orang dalam kegelapan melanjutkan, jika saya tidak salah, teknik temper yang diperoleh lelaki tua acak-acakan di rumah lelang harta karun langit itu seharusnya untuknya. Sangat mudah untuk membunuh Su Zimo. Feng Haoyu berkata dengan suara rendah, namun, bagaimana kita bisa melenyapkan 3 murid warisan lainnya dari puncak ethereal sambil membunuhnya pada saat yang sama? Jika kita hanya meletakkan tangan kita pada salah satu dari mereka, itu akan mengingatkan sisanya. Satu-satunya cara agar Ethereal Peak menderita kerugian besar adalah dengan melumpuhkan 4 dari mereka secara bersamaan. Dengan begitu, mereka tidak akan dapat mencapai apapun dalam 4 daftar peringkat kompetisi sekte. Petik 2. Jangan khawatir, kesempatan telah tiba. Suara serak itu berkata, setelah pertarungan ini selesai, kamu dan aku bisa kembali ke sekte dengan hormat atas nama kita. Bab 208, Istana Gagak Darah Gunung Gagak Hitam. Terletak di sudut barat laut dinasti Zhou besar, itu adalah tempat yang luas di mana binatang berkeliaran. Ada banyak gagak di hutan dan kebanyakan dari mereka adalah paranormal. Bahkan ada setan gagak hitam yang berhasil mengolah kekuatan tertinggi dengan kekuatan dan dominasi yang menakutkan. Dikatakan bahwa ada inti emas yang memasuki kedalaman gunung gagak hitam dan tidak pernah terlihat lagi. Beberapa tahun yang lalu, seorang pria parubaya dengan mata hijau gelap yang bersinar dengan cahaya menyeramkan berjalan ke kedalaman Black Crow Mountain tanpa berbalik sama sekali. Sejak hari itu, gagak di dalam berubah menjadi sangat ganas dan mata mereka merah. Langit di atas Black Crow Mountain selalu tertutup kabut darah. Jauh di dalam hutan lebat, sebuah aula bernama Blood Crow Palace muncul. Dalam beberapa tahun yang singkat, sekte di dekat Black Crow Mountain semuanya ditundukkan di bawah komando Blood Crow Palace. Hari ini, seorang pemuda berwajah pucat dengan mata hijau gelap muncul di luar istana gagak darah. Dia berada di pendirian yayasan yang sempurna dan berlutut dengan satu lutut, menangkupkan tinjunya ke arah aula. Tuan, setahun yang lalu, budak darahku terbunuh di luar kota Linfeng. Saya telah menemukan siapa pembunuhnya. Namanya Su Zimo, murid sekte dalam dari puncak ethereal. Di tengah kabut darah di sekitar hutan, istana Blood Crow terlihat samar-samar seperti orang kuno yang duduk di tempat. Itu menyeramkan dan mengerikan, mengeluarkan aura sedingin es. Setelah pembudidaya muda itu berbicara, istana Blood Crow menjadi sunyi senyap. Seolah-olah dia sudah terbiasa, pembudidaya muda itu melanjutkan, pertempuran ini menyebabkan kami kehilangan tambang roh kelas menengah dan lebih dari 30 penggarap yayasan. Meskipun mereka semua adalah murid inti luar, itu masih merupakan kemunduran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Petik 2. Saya mendengar berita bahwa kolam roh Ethereal Peak akan dibuka segelnya. Pada saat itu, puncak Ethereal terikat untuk mengirim murid yayasan pendirian mereka yang sempurna untuk menerima baptisan kolam roh. Petik 2. Saya bermaksud untuk memimpin orang di sana dan menjatuhkan mereka dalam satu gerakan. Pada saat yang sama, saya dapat menerima murid-murid warisan dari puncak Ethereal sebagai budak darah saya. Petik 2. Setelah waktu yang lama, sebuah suara terdengar dari istana gagak darah. Baiklah, hati-hati. Bawa lebih banyak pria bersamamu. Petik 2. Kultivator muda itu menundukkan kepalanya. Jangan khawatir, Tuan. Bawa Yu Fei dan Peng Yue bersamamu. Setelah jeda sesaat, sebuah suara terdengar dari istana gagak darah sekali lagi. Kultivator muda itu senang dan menjawab dengan tergesa-gesa, terima kasih, Tuan. Iya, setelah masalah ini, kembalilah dan kultivasi dalam pengasingan. Ketika medan perang kuno dibuka 3 tahun kemudian, Anda akan menemukan lawan sejati Anda di dalamnya. Petik 2. Setelah mengatakan itu,
suara di istana gagak darah menjadi sunyi sekali lagi. Tak lama, dua orang yang mengenakan jubah hitam berjalan keluar. Mereka tanpa ekspresi dengan kedipan lampu hijau sesekali di mata mereka. Salam, Tuan Muda. Kedua pria itu berjalan di depan pembudidaya muda dan berlutut dengan satu lutut, berteriak serempak. Kultivator muda itu mengangguk puas. Dua orang di depannya adalah Golden Kores, mereka adalah budak darah tuannya. Dengan standar yang sangat tinggi, orang-orang yang tuannya bersedia terima sebagai budak darah jauh dari sederhana. Tuannya juga orang yang sama yang mendirikan istana gagak darah, Tuan Istana. Mengingat hubungan mereka, meskipun pria ini hanya seorang penggarap pendirian yayasan, statusnya di istana gagak darah sangat tinggi, dia adalah tuan muda istana gagak darah. Puncak Ethereal, Suzimo, Fufufufu, Puncak Ethereal. Suzimo telah kembali selama beberapa hari dan tidak menghabiskannya dengan bermalas-malasan. Sedikit gendut, Sue Yi dan murid-murid puncak senjata lainnya datang berkunjung, jadi mereka tentu saja merayakannya dengan gembira. Selama periode ini, Leng Rou juga datang dan mengobrol sebentar dengan Suzimo sebelum pergi. Di mata Sue Yi dan semua orang, itu tentu saja sesuatu untuk disemangati. Di seluruh sekte, Suzimo adalah satu-satunya orang yang bisa membuat Leng Rou melakukan kunjungan pribadi. Sebelumnya, dia bahkan secara khusus memberinya 2 jimat. Kedua jimat itu disimpan di tas penyimpanannya dan Suzimo belum menggunakannya. Meskipun itu bukan bantuan besar, jelas bahwa pihak lain telah melakukan sedikit usaha. Suzimo bermaksud membuat senjata roh kelas menengah atau superior setelah dia mendapatkan lebih banyak wawasan tentang penyempurnaan senjata dan memberikannya kepada Leng Rou. Hari kedua setelah Suzimo kembali ke sekte, bahkan sebelum dia sempat mengunjungi lelaki tua yang kusut itu, yang terakhir sudah berinisiatif untuk mengunjungi. Kamu, kemana saja kamu selama 3 bulan terakhir tanpa berita sama sekali? Pria tua yang acak-acakan itu memarahi Suzimo pada pandangan pertama. Suzimo menjawab dengan setengah benar, saya menghabiskan beberapa waktu di rumah. Saya mengerti. Setelah mendengar itu, ekspresi lelaki tua yang acak-acakan itu melunak dan mengangguk. Batuk. Dia batuk dengan lembut dan menepuk tas penyimpanannya. Seketika, sebuah manual kuno muncul di telapak tangannya saat dia berkata dengan tenang, ambillah. Ini adalah manual tempering kuno. Cukup benar. Seperti yang Suzimo duga, lelaki tua acak-acakan itu sedang melelang buku ini di rumah lelang harta karun langit untuknya. Orang yang menulis manual kuno ini adalah Suzan, seorang master penyempurnaan senjata tingkat lanjut 1000 tahun yang lalu. Pada puncaknya, dia telah menciptakan puluhan senjata roh tingkat tertinggi dan dikatakan bahwa dia bahkan telah menciptakan senjata roh yang sempurna. Meskipun tidak ada proyeksi sisa dari proses penyempurnaan senjatanya, Anda dapat mempelajari manual kuno ini dengan baik. Dengan kepekaanmu dalam penyempurnaan senjata, seharusnya tidak menjadi masalah bagimu untuk membuat senjata roh kelas menengah atau bahkan superior di masa depan. Pria tua yang acak-acakan itu sangat percaya diri pada Suzimo. Meskipun Suzimo sudah tahu bagaimana manual tempering kuno muncul, itu akan menarik kecurigaan pria tua yang kusut itu jika dia bertindak terlalu tenang. Suzimo hanya tampak senang dan bertanya, Tuan, manual kuno ini pasti menghabiskan banyak batu roh, kan? Tidak apa-apa. Pria tua yang acak-acakan itu mengangguk dan menjawab dengan acuh tak acuh, pada saat itu, persaingan untuk manual ini sangat ketat dan saya juga tidak bisa mendapatkannya di awal. Pada akhirnya, aku bertemu dengan seorang teman lama. Pada saat itu, lelaki tua yang acak-acakan itu sengaja berguling-guling sebelum melanjutkan dengan santai, Teman saya itu memiliki latar belakang yang kuat dan tanpa sepatah kata pun, dia langsung memberikannya kepada saya. Meskipun lelaki tua yang acak-acakan itu mencoba yang terbaik untuk menahan diri, matanya dipenuhi dengan kebanggaan. Zimo, izinkan saya memberitahu Anda bagaimana suasana saat itu, Puff. Rumah lelang besar itu benar-benar sunyi. Bahkan jika orang lain memiliki batu roh, mereka tidak dapat menggunakannya. Tidak ada yang bisa menghentikan temanku ini untuk memberikannya kepadaku. Semua orang hanya bisa menonton dengan tercengang karena iri. Ketika dia mendengar lelaki tua acak-acakan itu membual, Suzimo tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepalanya dan hampir tertawa kecil. Zim, ada apa? Kamu tidak percaya padaku? Pria tua yang acak-acakan itu mengangkat alisnya ketika dia melihat kelainan Suzimo. Tidak, Suzimo mengibaskannya dengan tergesa-gesa. Batuk, baiklah, itu sudah cukup. Berkultivasi dengan baik. Petik 2. Pria tua yang acak-acakan itu tampaknya telah menyadari bahwa dia sedikit berlebihan dengan kesombongannya dan menambahkan sebelum berbalik untuk pergi. Pada kenyataannya,
Jika hanya manual tempering kuno ini tanpa proyeksi yang tersisa, Suzimo tidak akan mencapai banyak hal di masa depannya. Namun, Extreme Fire Dawn Lord telah memberlakukan proses penyempurnaan senjata untuk Suzimo di bawah danau dingin tempat tinggal gua. Itu adalah proses penyempurnaan senjata yang sempurna dan tanpa cacat. Ditambah dengan manual tempering kuno di tangannya bersama dengan metode pengumpulan roh pribadi Suzimo, dia memiliki kepercayaan diri untuk menciptakan senjata roh tingkat tertinggi. Itu bukan ciptaan sesekali tergantung pada kondisinya, itu memiliki tingkat keberhasilan 100%.